Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan perintahnya sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah senantiasa mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita minal zulumati ilan nur. Kita lanjutkan Bapak sekalian ngaji kita pagi ini sampai pada ayat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Anir Rabi' bin Anas, diriwayatkan dari Rabi' bin Anas dari Abi Al-Aliyah an Ubay bin Ka'b qala wa man kafara fa ummatin qalilan thumma attaru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Qala hadza qaul Mujahid wa Ikrimah wa walladhi sawabahu Ibnu Jarir rahimahullah. Qala, jadi wa man kafara, ini ada ayat warzuq ahlahu, doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki pada penduduknya, ini ada penduduk jazirah, penduduk Arab, minat tamarati man amana minhum, dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umattu qalilan, dan barang siapa yang kafir atau kufur maka dia akan diberi sedikit rezeki dari Allah. Menurut Mujahid, wa qala hadza qaul Mujahid an Ikrimah, faja'alu dzalika min tamami doa Ibrahim. Ini adalah satu kesempurnaan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Arti man kafara fa umatu qalilan yaqulu wa man kafara fa arzaqahu qalilan. Jadi doa Nabi Bapak sekalian, warzuq ahlahu, berikanlah rezeki ahlahu itu kepada penduduk jazirah, penduduk Arab. Dengan apa Bapak sekalian? Dengan buah-buahan. Tapi Allah menyalahkan wa man kafara fa ummatihu qalilan. Wa man kafara, barang siapa, fa arzuquhu qalilan, maka dia akan diberi rezeki yang sedikit. Summa taru ila adzabin nari wa bi'sal masir. Menurut Muhammad bin Ishaq, lamma azal Ibrahim adawa alaman aballaha ayat ala lahu al wilayah. Jadi ini kan kita
kembali ke masa Ibrahim Bapak sekalian. Setelah Nabiullah Ibrahim menyempurnakan perintahnya, artinya wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Ibrahim sempurnakan semua perintah Allah. Lalu Allah jadikan Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Maka kelanjutan dari konsekuensi Allah jadikan Ibrahim sebagai imam, maka Ibrahim pun memohon pada Allah, warzuq ahlahu, berikanlah rezeki. Jadi ternyata Bapak sekalian, kalau dulu kan jazirah itu belum seperti ini. Pada masa Ibrahim memang belum ada kekayaan yang melimpah ruah seperti hari ini. Jadi Ibrahim hanya memohon pada Allah, berikanlah rezeki pada penduduk jazirah ini, penduduk Mekah ini dengan buah-buahan. Berarti kan sudah terkenal Bapak Ibu sekalian, sejak masa Nabi Ibrahim dan Ismail itu memang terkenal dengan buah-buahnya seperti yang telah kita rasakan bersama. Itu buah-buahnya berupa kurma, itu kan terkenal dari buah dari jazirah. Jadi itu, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, hari ini doa Ibrahim jauh lebih sekedar buah-buahan yang Allah berikan. Pada era masa Raja Saud, itu Raja Saud itu kan Raja Saudi pertama, itu mulai terkuak kekayaan di jazirah itu. Ditemukannya emas hitam, yaitu minyak. Karena sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sebelum era tahun 7 bulan itu, apalagi era tahun 50-an, 60-an, jazirah itu pada saat ketika Menteri Agama menunaikan ibadah haji, yaitu H.M. Rashidi, itu kan Menteri Agama pertama Indonesia itu, Haji Muhammad Rashidi, yang aslinya namanya Saridi. Ketika dia belajar di Mesir, orang-orang Arab susah untuk memanggil dia Saridi, tapi Rashidi. Jadi dalam sebuah bukunya autobiografi Profesor Dr. Muhammad Rashidi itu, dari Saridi pada Rashidi, itu ketika Menteri Agama kita pertama belajar di Mesir di Al-Azhar, dipanggil oleh para syekh di Al-Azhar dengan Rashidi, bukan Saridi. Saridi itu kan lidah Jawa itu. Jadi dari Saridi kepada Rashidi, itu satu judul tulisan H.M. Rashidi itu, Menteri Agama kita pertama. Jadi situ Bapak sekalian, beliau menerangkan bahwa kondisi Mekah itu tidak, apalagi hari ini, ketika bandingkan dari ini, jauh masih, pokoknya kondisi Mekah itu sama dengan kondisi orang Badui hari ini. Mereka hidup di batu-batuan seperti sejarah Arab dahulu, ada Arab Aribah, Arab Mustaribah, yaitu Arab Samud. Kaum Samud itu mereka hidupnya di batu-batuan, di tengah oase, di tengah padang pasir yang tandus itu. Mereka hidup berumah dari batu-batu. Tapi masyarakat Badui hari ini Bapak sekalian hidupnya tidak seperti kaum Samud. Kalau kaum Samud itu mereka membuat rumah seperti rumah-rumah yang kita huni hari ini, tapi rumahnya di batuan-batuan yang memang Allah ciptakan di sana. Itu batu-batu tidak, gunung-gunung tidak seperti gunung di negeri kita yang berupa tanah subur. Tapi di sana batu-batu itu tanah-tanah tandus sekalian, batu-batu granit, batu karang. Jadi hari ini Bapak sekalian masih ada masyarakat Badui yang tinggal di tengah-tengah padang pasir. Mereka hidup dengan sangat sederhana, dengan berkebun kurma,
Itu yang primadona hasil buah-buahan di jazirah yang utama sekali, yaitu kurma itulah. Jadi itu berkat doa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi warzuq ahlahu minats tsamarat. Berikanlah rezeki dari buah-buahan. Jadi hari ini jazirah tidak hanya mengekspor buah-buahan, terutama hasil primadona yaitu kurma, tapi juga mereka mengekspor hasil-hasil yang berupa minyak ke luar negeri. Itu mulai terbukanya sejak masa Raja Saudi, yaitu Pangeran Saud. Pernah Bapak sekalian sejarahnya, pada masa Raja Saud, Amerika, lagi-lagi Amerika pernah mengembargo Saudi. Tapi apa kata Raja Saud? Kalau kalian mengembargo kami akan mengembargo kalian dengan tidak menghilangkan minyak. Kalian akan hidup kembali seperti masa kami berkenaan dengan unta lagi. Itu tuh. Jadi ketika Amerika benar mengembargo Arab Saudi era tahun 7 bulan, kata Raja Saud, kami akan embargo kalian dengan tidak mengekspor minyak. Ternyata tidak jadi. Itu digertak juga. Amerika menggertak untuk mengembargo Arab Saudi. Pada saat itu Raja Saud tidak menggertak menjawab Amerika begitu. Itu Bapak sekalian. Jadi Allah menyebutkan wa man kafara fa umaddu qalilan. Qala Muhammad bin Isa wa man kafara fa inni arzuqul bir wal fajir wa amtahu qalilan wa umaddu qalilan. Jadi barang siapa kufur, fa inni arzuqul bir wal fajir. Jadi barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, Allah menyebutkan, aku akan berikan rezeki berupa kebaikan. Ul fajir dan lawannya kebaikan. Wa umaddu qalilan, hanya sedikit yang aku beri nikmat pada mereka. Itu Bapak sekalian. Jadi tidak semata-mata orang Saudi, yaitu penduduk jazirah itu semuanya mendapat limpahan rezeki yang Allah berikan atas berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim yahjizuha alal mu'mina dunan nas fa anzalallah wa man kafar aidan arzuqum kama arzuqul mu'minin umatum qalilan thumma tarum ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kalla namuddu haula'i wa haula min ati rabbik. Rawahu Ibnu Mardawiyah wa ruya an Ikrimah wa Mujahid nahwa dzalik. Diriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah itu kalau Bapak tahu itu putra Abu Lahab itu. Ya, Ikrimah. Tapi dia sudah masuk Islam. Innal ladzina taruna 'ala Allahil kadzib. Ini selanjutnya Bapak sekalian, menurut siapa ini? Yaqulu ta'ala wadhkur ya Muhammad liqaumika bina'a Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam al-baita wa rafa'ahuma al-qawaid minhu. Ini ayat selanjutnya, wa id yarfa Ibrahim al-qawaid min al-bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selanjutnya Bapak sekalian, ini kisah dibangunnya Ka'bah kembali. Wa yarfa Ibrahim al-qaidah. Qawaid itu jamak dari qaidah. Qaidah itu artinya pondasi. Jadi setelah itu Bapak sekalian, Ibrahim berhasil mengangkat pondasi Masjidil Haram atau Al-Bait.
Wa idza rafa Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yaqulu ta'ala wa qur ya Muhammad, sebutkanlah ya Muhammad li qaumika, kepada kaummu, tentang Ibrahim yang telah membangun kembali Ka'bah, yaitu Baitul Haram. Wa ma yaqulani, lalu keduanya memohon pada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doa kami, karena Engkaulah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Ibrahim dan Ismail, idjarfa Ibrahim al-qawa'id, pernah dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian, tahun berapa itu? Jadi Ka'bah itu kan hilang. Jadi pondasi itu hakikat sudah ada. Lalu Ibrahim dan Ismail alaihissalam, mereka berdua itulah yang membangun kembali Ka'bah itu. Entah tahun berapa itu, di tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, ya. Ka'bah dibangun kembali, pondasinya idjarfa Ibrahim al-qawa'id. Wa itu pondasi, jamak dari kaidah, asas atau dasar. Itu Ibrahim dan bersama Ismail. Maka setelah berhasil menaikkan pondasi yang telah ada tadi, Ibrahim bersama Ismail berdoa pada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah doa kami. Lalu beliau juga berdoa, Rabbana waj'alna muslimain, jadikan kami. Jadi kalau ada kata muslimain, Rabbana waj'alna muslimain, itu kan aslinya kan muslimani itu. Tapi karena jadi maf'ulun bih, maka menjadi muslimaini. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang muslimain, dua orang. Itu kan musanna itu. Kalau musliman satu, muslimani dua, muslimun banyak. Jadi Rabbana alna muslimain, jadikanlah kami berdua. Jadi setelah Ibrahim bersama Ismail berhasil menaikkan, membangun kembali Ka'bah, lalu beliau berdoa, Rabbana, jadikanlah kami Allah dua orang yang muslim, muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah juga keturunan kami ya, orang-orang yang berserah diri kepadamu. Menurut hadis Muhammad bin Zajir, yaitu Waruya bin Abi Hatim min hadis Muhammad bin Yazid bin Hunais al-Makki, berarti orang Mekah ini. Apa katanya? Dia menafsirkan ayat wa idjarfa Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna summa yabki. Jadi setelah Ibrahim bersama putra Ismail berhasil membangun kembali, lalu beliau berdoa Bapak sekalian, summa yabki, lalu keduanya menangis, wa yaqul ya Khalilur Rahman tarfa'u khawatima baital Rahman wa anta mushtaqun, ya Allah, engkaulah yang maha kuasa, narfa'u qawaida, yang telah berhasil kami yang telah berhasil menaikkan atau mendirikan atau membangun kembali pondasi Ka'bah. Itu Ibrahim bersama Ismail menangis, keduanya Bapak sekalian, menangis karena telah berhasil membangun kembali dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap usaha yang telah beliau laksanakan membangun Ka'bah kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ka'bah ternyata dalam sejarah perjalanannya mengalami pasang surut. Bahkan pada masa Rasulullah, Hajar Aswad itu pernah jatuh keterjang banjir.
pada masa usia Muhammad SAW. Waktu itu beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada usia beliau 25 tahun terjadilah banjir besar dan jatuhlah Hajar Aswad itu ke bawah, diterjang banjir. Lalu para tokoh Arab itu berebut untuk menaikkan kembali. Ternyata Rasulullah menyebutkan yang berhak mengangkat kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula adalah siapa yang pertama kali masuk atau pertama kali datang ke masjid. Nah, ternyata Rasulullah, tapi Rasulullah tidak beliau sendiri yang mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Beliau buka sorban ini, lalu Rasulullah mengangkat Hajar Aswad, diletakkan dengan sorban ini, lalu dipanggil 4 tokoh kabilah Arab pada masa itu, masing-masing mengangkat sudut. Nah, begitulah latar belakang Muhammad Rasulullah mendapat julukan Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Beliau mendapat julukan Al-Amin pada usia 25 tahun ketika Ka'bah, ketika Hajar Aswad jatuh dan dikembalikan ke tempat semula. Itu latar belakang atau sejarah Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya, Muhammad Al-Amin. Setelah itu kan nanti beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada ketika beliau berusia 40 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alladzi kana yarfa'ul qawaid wa huwa Ibrahim wa da'i Ismail wasahih annahuma kana yarfa'ani wa yaqulani kama sa'ti bainaka. Ini penjelasan dari mufassir. Qala ba'dul mufassir, sebagian mufassir ahli tafsir menyebutkan alladzi kana yarfa'ul qawaid wa Ibrahim wa Ismail. Ya, jadi ternyata bagi sekalian tadi bahwa yang mengangkat kembali Hajar Aswad ke tempat semula adalah bukan yang membangun kembali Ka'bah ada Ibrahim bersama Ismail. Wasahih anna kana yarfa'ani wa yaqulani kama sa'tibain. Ibrahim dan Ismail lah yang berhasil mengangkat kembali atau membangun kembali fondasi Ka'bah, sehingga dari masa ke masa, sejak masa raja-raja Saudi sampai kepada masa-masa khalifah itu, apalagi hari Bapak sekalian, Masjidil Haram sudah makin besar yang memuat sekian ribu jamaah, termasuk Masjid Nabawi. Itu dari masa ke masa, dari khalifah ke khalifah makin dibesarkan ke Masjid An-Nabawi itu yang terletak di Madinah. Makanya Raja Saudi Arabia Bapak sekalian, mereka punya lakop sendiri yaitu Khadimul Haramain. Itu lakop dari Raja Saudi hari ini. Mereka mengenalkan Khadimul Haramain, pengabdi kedua tanah suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.